Selamat siang. Ini adalah eh, baik, selamat siang. Ini adalah pertemuan yang ke-14 ya. Jadi materinya adalah unit number 11, process for method. Jadi pada unit ini menjelaskan tentang eh, peralatan yang dipergunakan oleh para pekerja di bidang bangunan. Di dalam hammer and bolster, ada trowel, ada float, plane, shovel, bridge and beat, panel saw, mallet and chisel, ada pincher, dan seterusnya. Nah, sekarang pada berikutnya, now copy and complete the table with the correct tools or combination of tools for the jobs. Jadi Anda disuruh untuk uh, mengisi berdasarkan jenis jenis pekerjaannya, peralatan yang dipergunakan itu apa. Jadi ini silakan nanti dipergunakan sebagai latihan ya. Jadi ini misalnya adalah carpenter. Carpenter ini adalah tukang kayu. Pekerjaannya jobs drilling holes in wood. Jadi ini adalah untuk melubangi kayu. Maka peralatan yang digunakan tentu adalah peralatan bor. Jadi brace and beat. Nah, itu contoh ilustrasi. Nah, silakan yang lain dicoba sendiri ya. Nah, setelah Anda mengisi tabel di atas, Anda disuruh now make sentences like the example. A brace and beat is a tool for drilling holes in wood. Jadi itu contohnya, kemudian yang lainnya silakan untuk mengikuti contoh tadi. Nah, ini adalah peralatan-peralatan lainnya ya. Ada hygrometer, voltmeter, strain gauge, steel tape, plumb bob, and so on. Kemudian dari tabel berikut ini, Anda disuruh untuk membuat kalimat. Nah, jadi di sini Anda sesuaikan kapan pakai kapan pakai an. Kemudian uses, peralatan yang dipergunakan. Peralatan itu dipergunakan untuk apa? Jadi ini masih terkait dengan yang tabel di atas tadi ya. Selanjutnya membuat kalimat. Jadi misalnya verticality may be checked by means of a plumb bob. Jadi untuk menguji apakah vertikalnya itu sudah benar atau tidak. Jadi misalnya seorang tukang ingin mengecor kolom ya, memasang begesting kolom. Apakah kolom itu sudah vertikal atau tidak, itu dicek dengan a plumb bob. Nah, ini bisa dipergunakan may atau can, bisa juga by means of, by using, atau menggunakan with. Nah, berikutnya, Anda disuruh untuk membuat ask and answer question, like the example with the help of the diagram. Jadi, example-nya, question, if a bricklayer wants to check that the course of bricks has highlight is horizontal, which instrument should he use? Jadi, jika seorang tukang batu bata ingin mengecek apakah bata yang dipasangnya itu sudah terpasang horizontal, peralatan apakah yang seharusnya digunakan? He should use a spirit level. Jadi dia harus menggunakan peralatan spirit level. Jadi ini adalah spirit levelnya. Nah, ini dari gambar-gambar ini juga silakan dibuat kalimatnya seperti di atas tadi. Section 2, development. Jadi reading. An experiment to investigate the effect of water content on the compressive strength of concrete. Jadi sebuah percobaan yang dilakukan untuk meneliti efek daripada kadar air terhadap kuat tekan daripada beton. Jadi compressive strength itu adalah kuat tekan.
Three different mix of concretes were separately prepared. Jadi tiga campuran beton yang berbeda itu disiapkan. The materials in mix A were mixed dry in the proportion of 1 to 1 to 2. The cement was used normal Portland cement. Jadi semen yang dipergunakan adalah semen Portland biasa. The mix was divided and each half was separately mixed with water. Jadi campuran itu dipisahkan dan setiap setengah bagiannya itu dicampurkan dengan air secara terpisah. One half having 30% more water added than the other. Jadi setiap setengah bagian itu ditambahkan air 30% lebih besar daripada yang lainnya, campuran lainnya. A 150 mm cube was then made. Jadi kemudian dibuatkan kubus yang berukuran 150 mm. Jadi tidak semua ini saya sampaikan ya. Mix B and C were dealt with in a similar manner. The excess water added to one half of each mix being also 30%. Jadi ini adalah peralatan compression testing mesin. Jadi alat uji kuat tekan betonnya. Ini adalah bagian-bagiannya. Ini kemudian hasilnya. Jadi tabel berikut memperlihatkan hasil mixture A, B, and C. Proportion of cement and aggregate, jadi proporsi semen, pasir, dan agregat. Normal mix, jadi ini adalah campuran yang normal, belum ditambahkan kelebihan air. Mix with 30% excess water. Jadi hasil dari pencampuran dengan tambahan 30% air. Jadi ini dibandingkan hasilnya, terutama adalah kekuatannya, the strength Newton per square millimeter. Kalau kita lihat di sini bahwa dengan adanya tambahan 30% excess water, ini akan mengurangi kekuatan. Jadi misalnya mixture A, the strength from 34.9 has been reduced to 23.4 Newton per square millimeter. From these results, we can calculate the percent reduction. Jadi Anda disuruh menghitung ya, berapa persen pengurangan kekuatan, reduction in strength. Ini contohnya adalah untuk mixture A, percent reduction in strength is 33%. Nah, ini Anda disuruh menyimpulkan ya. Yang B dan C ini silakan hitung sendiri ya. Berapa persen reduction. Selanjutnya disimpulkan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian, look at this result of compression test done on concrete specimen made of 3 types of cement and performed at different interval of time. Jadi bagaimana kemudian pengaruh waktu sekarang? Jadi dengan waktu yang berbeda. Jadi compressive strength dilakukan setelah 3 hari, 7 hari, 28 hari, 3 bulan, dan 1 tahun. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa compressive strength tends to increase, ya. Jadi cenderung untuk meningkat. Nah, ini nanti tipikal ya, tipikal soal-soal ujian. Soal UAS nanti modelnya adalah memperlihatkan tabel-tabel begini ya. Anda kemudian tugas Anda belajar untuk menjelaskan tabel ini, ya. Jadi dari sekarang itu perlu untuk dilatih, ya. Demikian juga tabel ini ya. Ini jelaskan if we use the type of cement ordinary Portland with nominal mixture 1 to 2 to 4 with a compressive strength within 3 days is 9.65 Newton per square millimeters and so on. Jadi itu misalnya cara untuk menjelaskannya. Kemudian juga dibandingkan antara hasil
antara ordinary Portland, rapid hardening, high alumina. Nah, jadi ini dengan penambahan zat-zat tertentu ya untuk mempercepat pengeringan dari beton itu sendiri. Section 3 kembali reading ya. Jadi ini adalah to calculate the amount of daylight in a room. Jadi untuk menghitung cahaya di dalam sebuah ruangan. First calculate the direct light from the sky. Jadi pertama kita menghitung cahaya langsung dari matahari. Secondly, calculate the indirect light which consists of. Jadi berikutnya adalah menghitung cahaya tidak langsung yang terdiri dari reflected light, jadi cahaya yang dipantulkan from external surfaces, and light received by reflection from the internal surfaces of the room. Nah, jadi cahaya yang dipantulkan dari permukaan bagian dalam ruangan. Kemudian dihitung the total of direct and indirect lights give the total daylight and so on. Jadi tidak semua saya bantu terjemahkan ya. Saya kira ini bisa dicari di kamus. This is usually expressed a daylight factor. Jadi faktor pencahayaan dalam satu ruangan. Is the ratio of the lights in the room to the lights of the unobstructed sky. Jadi rasio cahaya dalam ruangan dan cahaya yang tidak terhalang oleh langit. Misalnya adalah direct daylight. Saya kira ini tidak ada ya yang sulit ya. The projected solid angle subtended by the patch of visible sky at that point. It is also determined by the brightness of the parts of sky. If the brightness of the parts of sky can be assumed to be informed, the ratio of direct internal light to the external light from the sky is known as the sky component. This is proportional to this projected solid angle. Formula can be worked out to enable the sky component to be calculated and so on. Figure 2 show the use of the protractor. Jadi protractor ini adalah busur derajat ya. Jadi ini cara penggunaan busur derajat untuk mengukur sudut daripada pencahayaan tadi. Tadi adalah direct daylight, sekarang adalah indirect daylight. Indirect component can be obtained from spatial graph. Jadi perhitungan dari cahaya yang tidak langsung ini dapat berdasarkan gambar yang disebut nomogram ya. More simply but less accurately from published table ya. Tapi sedikit kurang akurat ya daripada tabel. Nah, ini adalah rumusan perhitungannya. Nah, ini hasil ya dari tabel angle of obstruction as seen from the center of window degree above horizontal. Jika no obstruction, maka di sini 39. Jika dengan obstruction 10 degree, 35, and so on. Nah, selanjutnya adalah answer question. Baik, saya kira itu ya kuliah untuk pertemuan ke 14 unit 11 process for matter.